Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari bab 1 matematika wajib, yaitu konsep dan persamaan nilai mutlak. Nah, di sini kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Kemudian ada 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak. Nah, nilai mutlak sendiri itu adalah nilai suatu bilangan real tanpa memperhatikan tanda plus atau minusnya. Nah, di sini nilai mutlak dari suatu bilangan real X misalnya dituliskan seperti ini. Jadi ada dua garis yang lurus, itu di dalamnya ada bilangan real X. Nah, kemudian nilai mutlak sendiri itu didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada mutlak X sama dengan X. Ini jika X-nya yang di dalam sini lebih dari sama dengan 0. Nah, contohnya di sini kalian bisa lihat pada contoh pertama, mutlak 5 sama dengan 5 karena di sini nilai 5 ini sudah lebih dari 0. Kemudian untuk yang kedua, definisi kedua itu ada mutlak X sama dengan negatif X. Ini jika X-nya yang di dalam sini kurang dari 0. Nah, contohnya ada, kalian bisa lihat di contoh 2. Di sini ada mutlak dari negatif 7 sama dengan negatif dari negatif 7. Sama dengan 7, karena di sini, di dalam sini, ini negatif 7 kurang dari 0. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat nilai mutlak. Sifat yang pertama ada mutlak dari negatif X, ini akan sama dengan mutlak dari X. Nah, sebagai contoh, di sini misalkan ada mutlak dari negatif 5. Mutlak dari negatif 5 ini akan senilai dengan mutlak dari 5. Nah, karena di sini mutlak dari negatif 5 sendiri itu adalah 5. Mutlak dari 5 juga 5. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua itu ada mutlak X kuadrat sama dengan mutlak negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, sebagai contoh di sini misalkan saya ambil X-nya itu 2. Maka yang pertama di sini mutlak dari X kuadrat. Karena X-nya 2 kita ganti saja mutlak 2 dikuadratkan. Nah, mutlak 2 kan 2 dikuadratkan, ini akan sama dengan 4. Kemudian untuk yang kedua di sini ada mutlak negatif X kuadrat. Berarti mutlak dari X-nya 2 kuadrat. Nah, mutlak dari negatif 2 kuadrat kan sama dengan mutlak dari negatif 4. Mutlak dari negatif 4 adalah 4. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada X kuadrat. X-nya 2 berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, maka di sini akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 4. Nah, jadi mutlak dari X kuadrat itu akan senilai dengan mutlak negatif X kuadrat, juga akan senilai dengan X kuadrat. Nah, kemudian yang ketiga ini, untuk sembarang X dan Y anggota bilangan real, maka berlaku yang pertama ada mutlak X min Y sama dengan Y mutlak Y min X. Nah, sebagai contoh di sini misalkan saya ambil X-nya itu, misalkan ya di sini X-nya itu 3. Kemudian Y-nya misalkan 5. Nah, maka di sini untuk yang pertama, contoh yang pertama, mutlak X min Y, X-nya 3, Y-nya 5. Berarti mutlak dari 3 min 5. Ini akan senilai dengan mutlak dari Y min X, Y-nya 5, X-nya 3. Nah, mutlak dari 3 dikurangi 5, itu ada mutlak min 2. Ini akan senilai dengan mutlak 5 dikurangi 3, yaitu 2. Mutlak dari negatif 2 sendiri adalah 2. Kemudian mutlak dari 2
juga 2. Nah, maka di sini akan senilai ya, mutlak dari X min Y sama dengan mutlak dari Y min X. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada mutlak dari X kali Y sama dengan mutlak X dikalikan mutlak Y. Nah, sebagai contoh di sini kita gunakan X-nya 3, Y-nya 5, maka mutlak dari XY, X-nya 3 dikalikan dengan Y, Y-nya 5, ini akan sama dengan mutlak X kali mutlak Y. Berarti mutlak X, X-nya 3, dikalikan mutlak Y, Y-nya 5. Nah, mutlak dari 3 kali 5 ini adalah mutlak dari 15. Akan sama dengan mutlak dari 3, 3, mutlak dari 5, 5. Mutlak dari 15 adalah 15. 3 kali 5 adalah 15. Nah, jadi di sini senilai ya. Antara mutlak dari X kali Y sama dengan mutlak dari X kali mutlak Y. Nah, kemudian untuk yang ketiga di sini ada mutlak X per Y. Ini akan sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Nah, sebagai contoh kita gunakan lagi X-nya 3, Y-nya 5. Maka di sini mutlak dari X per Y, X-nya 3 per Y-nya 5. Ini akan sama dengan mutlak X, yaitu mutlak 3, dibagi mutlak Y. Mutlak Y-nya berarti mutlak 5. Nah, mutlak dari 3 per 5 ini adalah 3 per 5. Ini akan sama dengan mutlak 3 adalah 3, mutlak 5 adalah 5. Nah, jadi di sini akan senilai antara mutlak X per Y dan mutlak X per mutlak Y. Dengan syarat di sini, Y-nya ini tidak boleh sama dengan 0, karena penyebut itu tidak boleh 0. Nah, untuk sifat yang keempat di sini ada mutlak dari X plus Y. Itu hasilnya akan kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Nah, untuk X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 5 sebagai contoh, maka mutlak dari X plus Y, mutlak dari 3 plus 5, itu akan kurang dari atau sama dengan mutlak 3 ditambah mutlak 5. Nah, mutlak 3 plus 5 itu adalah 8, kurang dari sama dengan mutlak 3 adalah 3, mutlak 5 adalah 5. Mutlak 8 itu adalah 8, 3 plus 5 adalah 8. Nah, jadi di sini pada saat X-nya 3 dan Y-nya 5, maka akan senilai ya. Di sini sama dengan antara nilai mutlak dari X plus Y sama mutlak X ditambah mutlak Y. Nah, kemudian contoh lain, misalkan kita ambil X-nya itu misalkan di sini X-nya 2 dan Y-nya misalkan negatif 1. Nah, maka di sini mutlak dari X plus Y di sini ada mutlak 2 ditambah negatif 1, atau bisa ditulis langsung negatif 1. Ini akan kurang dari sama dengan mutlak dari 2 ditambah mutlak dari negatif 1. Nah, mutlak dari 2 dikurangi 1 adalah mutlak 1. Kurang dari sama dengan mutlak dari 2 adalah 2. Mutlak dari negatif 1 adalah 1. Nah, di sini mutlak dari 1 adalah 1. Kemudian 2 plus 1 adalah 3. Nah, di sini pada kasus X sama dengan 2 dan Y-nya min 1, nilai X plus Y-nya kurang dari nilai mutlak X ditambah mutlak Y. Nah, kemudian untuk sifat yang terakhir di sini ada mutlak X dikurangi mutlak Y. Ini juga ada dua kemungkinan, yaitu kurang dari atau sama dengan mutlak X min Y. Nah, sebagai contoh di sini misalkan X-nya 2, Y-nya min 1. Maka mutlak X dikurangi mutlak Y, yaitu mutlak 2,
dikurangi mutlak negatif 1 itu akan kurang dari sama dengan mutlak X mutlak 2 dikurangi min 1. Nah, seperti ini. Nah, mutlak 2 itu adalah 2 dikurangi mutlak 1, mutlak negatif 1 adalah 1. Ini hasilnya akan kurang dari atau sama dengan mutlak 2 dikurangi negatif 1 atau mutlak 2 plus 1. Nah, 2 dikurangi 1, 1 akan kurang dari sama dengan mutlak dari 2 plus 1, 3. Nah, jadi di sini pada X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1, nilai dari mutlak X dikurangi mutlak Y itu kurang dari ya di sini pada kasus ini karena 1 itu kurang dari 3. Nah, contoh lainnya misalkan kita ambil X-nya itu 3 dan Y-nya itu misalkan 2. Nah, maka mutlak X dikurangi mutlak Y yaitu mutlak 3 dikurangi mutlak 2 itu akan kurang dari sama dengan mutlak X min Y atau mutlak 3 dikurangi 2. Nah, maka di sini mutlak 3 itu adalah 3, mutlak 2 adalah 2 akan kurang dari atau sama dengan mutlak 3 dikurangi 2 atau mutlak 1. Nah, 3 dikurangi 2 itu adalah 1, kurang dari sama dengan mutlak 1 adalah 1. Nah, jadi di sini pada saat X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2, maka nilainya di sini akan sama. Karena di sini 1 sama dengan 1. Nah, maka seperti sifat yang keempat, di sini juga ada kemungkinan bahwa mutlak X dikurangi mutlak Y itu nilainya itu akan kurang dari mutlak X min Y atau sama dengan mutlak X min Y. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi fx sama dengan mutlak x itu akan ada dua kemungkinan akan bernilai x jika x-nya lebih dari sama dengan 0 atau akan bernilai negatif x jika x-nya itu kurang dari 0. Nah, itu untuk bentuknya yang fx sama dengan mutlak x. Nah, kemudian di sini yang kedua ada yang bentuknya seperti ini. Fx sama dengan mutlak ax plus b. Nah, jika bentuknya fx sama dengan ax plus b, di sini juga ada dua kemungkinan, yaitu akan bernilai ax plus b jika ax plus b-nya lebih dari sama dengan 0, dan juga yang kedua, kemungkinan kedua itu ada negatif ax plus b jika ax plus b-nya di situ kurang dari 0. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan di sini ada a-nya 5 dan b-nya itu min 2. Nah, maka di sini mutlak dari ab itu sama dengan mutlak dari 5 dikalikan min 2 sama dengan mutlak dari min 10. Nah, karena min 10 di sini maka hasilnya akan min dari min 10 atau 10. Kemudian yang kedua itu ada mutlak A dikali mutlak B. Jadinya mutlak 5 dikali mutlak negatif 2. Mutlak 5 itu 5, mutlak min 2 itu 2. Karena 5 kali 2 berarti 10. Kemudian ini selanjutnya bisa dipelajari sendiri ya, sama seperti konsep nilai mutlak, seperti contoh soal yang sebelumnya sudah dibahas. Nah, kemudian di sini ada persamaan nilai mutlak. Nah, jadi untuk fx dan gx fungsi dalam variabel x, maka di sini ada 3 bentuk umum persamaan nilai mutlak. Yaitu yang pertama ada mutlak fx sama dengan c dengan syarat c-nya di sini lebih dari sama dengan 0. Karena nilai mutlak itu akan selalu menghasilkan nilai yang positif ya, atau lebih dari sama dengan 0.
Kemudian yang kedua itu ada mutlak fx sama dengan mutlak gx, dan yang ketiga ada mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya juga lebih dari sama dengan 0 karena harus bernilai positif. Jadi bentuk umum persamaan nilai mutlak itu ada 3. Ini. Kemudian selanjutnya ada penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini ada berbagai cara. Yang pertama itu menggunakan grafik. Nah, dalam menggambar grafik persamaan nilai mutlak ini caranya sama seperti menggambar grafik fungsi pada umumnya. Nah, contohnya ya, yang pertama yang pada bentuk pertama ini mutlak fx sama dengan c. Itu kita gambar dulu grafik y1-nya sama dengan mutlak fx. Kemudian grafik yang kedua ada y2 sama dengan c. Nah, kemudian dari dua grafik itu kita gambarkan pada bidang kartesius. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan titik potong dari kedua grafik tersebut. Nah, titik potong itulah yang menjadi penyelesaian persamaannya. Untuk bentuk yang kedua sama yang ketiga caranya sama seperti yang bentuk pertama. Nah, kemudian di sini yang kedua dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, pada definisi nilai mutlak, fx sama dengan mutlak ax plus b itu ada dua kemungkinan, yaitu akan bernilai ax plus b jika ax plus b-nya lebih dari sama dengan 0, akan bernilai negatif ax plus b jika ax plus b-nya kurang dari 0. Nah, sehingga dari definisi ini kita bisa memperoleh hubungan, yaitu apabila ada mutlak ax plus b sama dengan c, maka penyelesaiannya yang pertama itu ax plus b sama dengan c, dan yang kedua ada min ax plus b sama dengan c. Nah, ini dari sini kita bisa mencari nilai x-nya. Nanti ketemu x-nya yang pertama ini berapa, x-nya yang kedua ini berapa. Nah, kemudian selanjutnya ini ada mengkuadratkan kedua ruas. Nah, mengkuadratkan kedua ruas ini, cara ini hanya bisa digunakan jika kedua ruas ini sudah pasti bernilai positif. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tentukan penyelesaian persamaan mutlak x min 2 sama dengan 3. Nah, cara yang pertama tadi dengan menggunakan grafik, kita buat dulu grafik y1 sama dengan mutlak x min 2. Kemudian grafik yang kedua yaitu y2 sama dengan 3. Nah, setelah kita gambarkan pada bidang kartesius, maka kita dapatkan yang ini. Ini grafiknya y1 atau mutlak x min 2. Kemudian untuk yang y2 sama dengan 3, yang ini. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, dari grafik ini kan kita dapatkan titik potong antara kedua grafik tersebut. Di sini sama di sini. Nah, maka titik potong ini, keduanya ini merupakan penyelesaian dari persamaan mutlak x min 2 sama dengan 3, yaitu penyelesaiannya adalah x-nya sama dengan 5 atau x-nya sama dengan min 1, karena di sini titik potongnya ada pada x-nya 5 dan titik potong yang di sini ada pada x-nya min 1. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah x sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 1. Nah, kemudian di sini dengan menggunakan cara yang kedua atau menggunakan definisi nilai mutlak, saya tulis lagi di sini definisinya. Mutlak x itu akan bernilai x jika x-nya lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif x jika x-nya kurang dari 0. Nah, di sini persamaannya mutlak dari x min 2 sama dengan 3. Maka untuk x min 2 lebih dari sama dengan 0 atau x-nya lebih dari sama dengan 2, maka x min 2 sama dengan 3, sehingga didapatkan x-nya 5. Nah, kemudian yang kedua untuk
X min 2-nya kurang dari 0 atau X kurang dari 2, maka kita gunakan yang ini. Maka penyelesaiannya adalah negatif X, sehingga negatif X min 2 sama dengan 3. X min 2-nya sama dengan negatif 3, sehingga didapatkan X-nya sama dengan min 1. Nah, jadi dari soal ini, penyelesaian dari mutlak X min 2 sama dengan 3 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Nah, kemudian yang cara ketiga ini dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, tadi kan ada syaratnya kalau cara ini bisa digunakan jika kedua ruas bernilai positif. Nah, dari soal ini kita bisa lihat bahwa mutlak X min 2 ini akan selalu bernilai positif karena nilai mutlak selalu bernilai positif, dan yang di ruas kanan ini adalah 3 bernilai positif, jadi boleh menggunakan cara ini. Maka di sini kita bisa mengkuadratkan mutlak X min 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara aljabar. Kemudian kita dapatkan X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 5. Nah, sehingga didapatkan penyelesaiannya X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua, tentukan penyelesaian persamaan mutlak 2x plus 16 sama dengan x plus 4. Nah, di sini kita menggunakan definisi nilai mutlak. Yang pertama, untuk 2x plus 16 lebih dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan negatif 8, maka 2x plus 16 sama dengan x plus 4. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa X-nya itu sama dengan negatif 12. Nah, X sama dengan negatif 12 ini ternyata tidak memenuhi. Kenapa? Karena tidak masuk pada interval ini. Karena di sini kan untuk yang intervalnya X lebih dari sama dengan negatif 8. Dan ini nilainya kurang dari negatif 8, sehingga tidak memenuhi pada interval ini. Kemudian yang kedua, untuk 2x plus 16 kurang dari 0 atau x kurang dari negatif 8, maka negatif 2x plus 16 sama dengan x plus 4. Kemudian kita selesaikan dengan cara aljabar sehingga didapatkan x-nya negatif 20 per 3. Nah, di sini juga tidak memenuhi. Karena apa? Karena di sini kan x sama dengan negatif 20 per 3 kan sekitar negatif 6,6. Nah, negatif 6,6 ini kan juga tidak masuk pada interval ini karena ini untuk X kurang dari negatif 8. Sedangkan ini nilainya negatif 6,6, nilainya lebih besar dari negatif 8 sehingga tidak memenuhi. Maka dari itu pada X sama dengan negatif 12 maupun X sama dengan negatif 20 per 3 tidak memenuhi persamaan mutlak 2x plus 16 sama dengan x plus 4, sehingga pada persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian karena tidak ada nilai x yang memenuhi pada interval tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal pada slide terakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.